jelaskan mengenai modul yang kedua, yaitu proses dan organisasi pengembangan. Nah, di modul yang kedua ini, di sini membahas tentang siapa sih tim yang akan kita bentuk dalam sebuah organisasi pengembangan produk. Tuh, sudah terlihat ya slide-nya. Nah, jadi dalam ini ya, proses dan organisasi pengembangan. Nah, ini ada 6 tahap proses pengembangan yang akan kita lakukan ya. Yang pertama proses perencanaan, kemudian pengembangan konsep, perancangan tingkat sistem, perancangan detail, pengujian perbaikan, dan produksi awal. Jadi pengembangan produk itu terdiri dari 6 tahap. Nih, yang pertama proses perencanaan atau zero fase. Ya, fase ke-0 di sini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Jadi, pada proses perencanaan seperti yang, kita lakukan sekarang adalah mengobservasi nih ide produk. Jadi, jangan muncul tiba-tiba produknya mau bikin ini, tanpa kita tahu siapa pelanggan kita, apa yang menjadi kebutuhannya, gitu. Karena tetap harus terkotak-kotak ya pelanggan itu, harus lebih tersegmentasi gitu. Kemudian proses pengembangan yang kedua, pengembangan konsep. Nah, di mana dalam pengembangan konsep ini kita akan mengidentifikasi kebutuhan pasar yang ditargetkan. Nah, pada pertemuan minggu depan ketiga, kita akan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan pasar. Ini mulai nih kita lebih detail nih. Kita melakukan apa namanya, survei pasar, siapa target pelanggan kita, siapa pelanggan potensial kita, kemudian kita membuat kuesioner ya, mengenai apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian memunculkan dan mengevaluasi alternatif konsep produk. Ya, setelah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan pasar, kemudian kita membuat konsep produk. Nah, konsep produk ini, kita akan bahas di sebelum UTS, nanti akan banyak muncul alternatif-alternatif dari konsep produk. Namun yang akan kita pilih hanya satu atau 2 saja dari alternatif konsep produk tersebut, ya untuk dikembangkan dan dilakukan, pengembangan yang lebih lanjut. Nah, konsep produk itu sendiri merupakan uraian bentuk, fungsi, dan tampilan suatu produk disertai dengan spesifikasi. Ya, spesifikasi, analisis produk pesaing, dan pertimbangan ekonomis produk. Jadi suatu produk itu nanti kita akan menyusun spesifikasinya. Nah, spesifikasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan pasar. Jadi misalnya tadi ya si apa, sekulen gitu ya. Sekulennya mau yang cuma satu pohon gitu, cuma satu tanaman atau banyak tanaman, itu kan tergantung kebutuhan ya. Misalnya yang, apa namanya, yang seperti seperti taman gitu ya, kayak, apa, disusun seperti taman kecil gitu, artinya kan itu akan berpengaruh ke spesifikasi. Nah, spesifikasi ini muncul karena adanya kebutuhan. Jadi nggak serta-merta kita bikin produknya kayak gini, itu tuh berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan pasar. Kemudian yang kita lakukan juga harus menganalisis produk pesaing. Siapa pesaing kita? Gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui posisi kita ada di mana. Jangan sampai spesifikasi kita lebih rendah, tapi harga kita lebih mahal. Apa yang terjadi ketika spesifikasi kita lebih rendah dari pesaing, sementara harga kita lebih mahal dari pesaing? Apa yang terjadi? Ketika spek kita lebih rendah, tapi harga lebih mahal. Nggak akan laku, Bu. Tidak akan terima pasar sih, Bu. Kenapa? Tidak akan diterima pasar sih. Iya, nggak akan laku ya, tidak akan, diterima oleh pasar. Kenapa? Karena kita nggak bisa bersaing, udah jelas-jelas produk kita kalah ya, speknya rendah, tapi harganya naik. Nah, untuk mengetahui posisi kita ada di mana, tentunya kita perlu melakukan analisis pesaing atau benchmarking yang kita kenal ya. Kita membandingkan spek kita dengan spek pesaing, kita membandingkan, apa namanya, posisi kita gitu, sehingga kita bisa bersaing. Kemudian ada pertimbangan ekonomis produk. Nah, di tahap yang ketiga kita belajar perancangan tingkat sistem, yaitu di sini kita mendefinisikan arsitektur produk, ya dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. Yang dimaksud arsitektur produk di sini adalah
Produk itu tersusun dari komponen-komponen, ya, produk yang kita buat itu tersusun dari komponen-komponen. Nah, di arsitektur produk kita akan mempelajari bagaimana sih bentuk komponen itu, bagaimana hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Ada komponen yang disebut modular ya, berbentuk modul, mudah untuk digabungkan, mudah untuk dilepas rakit, sementara ada, produk yang tersusun dari komponen yang integral, dia satu kesatuan. Nah, mana yang lebih menguntungkan tentunya kita harus hitung-hitungan dulu gitu. Mana yang lebih baik tentunya semua baik ya, asal sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Nah, di perangkat perancangan tingkat sistem nanti kita akan mempelajari nih apa yang dimaksud dengan arsitektur produk. Kemudian mendefinisikan gambaran terakhir untuk sistem produksi. Ada yang pernah ke IKEA tidak? IKEA yang ada Pernah, di Bu. Pasar Baru ya, Bu? Kota Baru Parahyangan. pernah Udah ya, Bu? yang di Kota Baru Parayangan. Bagus udah ya. Apa Pak pengalamannya Pak ketika main ke IKEA Pak? Capek, Bu. Jalannya jauh. Dibuat muter-muter di sana tuh. Oke, Jadi kemudian apa Pak, inovasi yang dilakukan IKEA kira-kira? pas kebanyakan ya, semuanya buatan sendiri ya. Jadi nggak ada dia dijual di tempat barang-barangnya itu. Kita hanya bisa nemu di IKEA aja. Itu Bu yang saya rasakan sih, Bu. Ya Oke. barang-barangnya udah nggak mungkin kalau kita beli, tangga nggak bakal punya deh. Nah, barang-barangnya sebenarnya lokal, kita UMKM lokal juga mensuplai, Pak, gitu. Tapi Saya yang di pernah ada lantai bawah itu sih, Bu, kan produk yang ada coetnya keramik-keramik gitu. gitu, keramik-keramik gitu ya, Pak, ya? Iya, Apa, ada puting coet ya? dan Ya, dari kayak anyaman-anyaman furniture juga ada yang disuplai dari UMKM lokal sebenarnya. Cuma memang IKEA itu kan dia Skandinavian ya, dia temanya sebenarnya Skandinavian gitu, Eropa-Eropa. Nah, kalau kita main ke IKEA, kayak perlu ya teknik industri main ke IKEA ini. Karena IKEA itu kenapa kira-kira barang IKEA itu murah? Jadi IKEA itu dia menjual, produk home living gitu ya. Semua kebutuhan, rumah tangga itu dijual di IKEA, dari mulai furniture gitu ya, terus kemudian dia displaynya juga benar-benar misalnya kamar, displaynya kamar, kemudian, "Ih, saya pengen," ketika kita masuk kayak kayak ke kamar beneran gitu ya, terus display yang satu lagi kayak dapur beneran gitu. Nah terus, apa namanya, menjual furniture sampai barang-barang pecah belah juga ada gitu ya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain juga ada. Nah, sebelum masuk ke kasir, sebelum kita jauh betul kata Pak Agus ya, besar banget, sebelum kita masuk ke bagian akhir, section akhir itu adalah kasir. Nah, sebelum ke kasir, kita akan menjumpai ini warehouse-nya IKEA ya, ini warehouse-nya IKEA, di mana di sini, disimpan barang-barang yang tadi di-display di depan. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang, itu kalau yang kecil-kecil bisa langsung dimasukin ke troli, tapi kalau yang besar-besar sofa, kita mau beli tempat tidur, itu nggak langsung kita masukin ke troli gitu ya. Jadi kita hanya mencatat misalnya si sofa itu, kodenya berapa sih, misalnya kodenya A150 misalnya si kode sofa itu. Nah, kemudian di section warehouse ini kita mencari tuh di di rak-rak ini kita cari yang kode yang sudah kita tuliskan tadi, sofa itu misalnya di rak A150, kita cari kodenya, kemudian di sini kita tinggal ambil nih komponennya. Kita masukkan ke troli, kemudian kita bayar di kasir. Nah, jadi di IKEA ini kita akan sulit untuk menemukan SPG atau mas-mas, mbak-mbak yang bantuin kita mau beli ini, mau beli itu agak susah ya, walaupun barang-barangnya besar-besar. Bahkan untuk ngambil komponen-komponen ini aja kita kita, harus ngambil sendiri gitu, agak susah untuk kita minta tolong karena sumber daya sedikit gitu. Nah, apa kira-kira inovasi yang terjadi di IKEA ini? Self self service nggak, Bu, masuknya? Self service, kemudian apa lagi?
Produk akhirnya berupa apa? Komponen, Bu, Produk yang dirakit akhirnya sendiri. ya betul, produk akhirnya masih berupa komponen. Jadi dia nggak benar-benar produk yang seperti kita lihat di, toko mebel pada umumnya ya, lemari udah jadi lemari gitu. Di IKEA ini jarang yang integral ya, jarang yang bentuknya udah fix lemari, nggak bisa dicopot-copot gitu. Rata-rata mereka berbentuk komponen. Sehingga kita tinggal ambil komponennya gitu ya, di rak yang sudah tadi kita tulis, kita masukin ke troli, kita bayar, sampai rumah kita rakit sendiri, gitu. Nah, ini adalah inovasi gebrakan yang IKEA lakukan nih. Keuntungannya apa bagi IKEA dan bagi pembeli? Kalau untuk keuntungannya Bu, pasti pemasaran menghemat sumber daya manusia. Jadi kan kalau misalkan kayak di Informa ada installer buat menginstal barang-barang tersebut, kalau di IKEA nggak ada. Terus kalau untuk komplain juga mungkin gimana terbuka komplain. Oke. Jadi, sebenarnya penghematan yang dilakukan produsen, dia bisa menghemat proses perakitan akhir, ya kan, bisa menghemat proses perakitan akhir, kemudian dia tidak perlu menyediakan tenaga kerja, sumber daya nggak untuk perakitan akhir itu kita tidak perlu sediakan, kemudian alat dan ya alat juga nggak perlu menyediakan gitu untuk proses perakitan akhir. Kemudian untuk, eee, apa, terus, di warehouse juga nggak perlu, space yang besar gitu kan, di gudang juga nggak perlu space yang besar untuk menyimpan barang tersebut. Sementara untuk pelanggan juga mempunyai keuntungan. Apa kira-kira untuk pelanggan? Untuk pembeli? Pengalamannya mungkin, Bu, pengalaman Selain ngerakit sendiri. ya, itu menjadi kelebihan ya, ternyata, oh seru ya ngerakit sendiri gitu, sehingga mereka punya pengalaman ya tadi ya, dia punya koneksi terhadap produk ini. Apalagi kira-kira selain selain efek psikologisnya, apalagi? Dikasih gambaran displaynya, Bu, mungkin di kamar gimana tata letaknya gitu. Oke, terus apalagi selain itu? Tidak ada biaya pengiriman, Bu. Nah, betul ya. Biaya pengirimannya jauh-jauh lebih hemat gitu. Sementara kalau kita beli lemari ukuran 3 kali 2 yang nggak bisa dibongkar lepas ya kayak lemari-lemari, jati dari, Jepara misalnya gitu ya. Bayangkan ongkos kirimnya berapa. Harga produknya sendiri mungkin bisa lebih murah daripada ongkos kirimnya, gitu ya. Ongkos kirimnya paling misalnya keluar kota atau keluar daerah misalnya itu luar biasa gitu. Dalam kota aja sendiri misalnya dari Kota Baru Parahyangan mau ke Bandung harus pakai truk misalnya, itu bisa 300.000 sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya inovasi perakitan akhirnya dilakukan oleh pelanggan, oleh konsumen, selain tadi menghemat biaya perakitan akhir, maka harga akhir produk ini bisa lebih murah. Kemudian pelanggan juga diuntungkan dengan tidak perlu membayar biaya kirim, ongkos kirimnya nggak perlu. Dia bisa masukin barangnya di bagasi mobil aja atau bahkan pakai motor juga bisa gitu, karena part-part-nya ini, apa namanya, sudah diatur sedemikian rupa gitu ya, kotak-kotaknya juga nggak terlalu bulky gitu, komponen-komponennya diatur. Nah, itu nanti kita akan belajar komponen-komponen itu di arsitektur produk. Kita memikirkan nih, gimana nanti pengemasannya, gimana nanti biar modul dari komponennya ini bisa masuk ke bagasi yang, ukuran bagasi berapa sih? Nah, itu kita yang tentukan gitu. Akan dibagi berapa komponen gitu ya, perakitannya berapa jumlahnya sehingga tidak menyulitkan untuk pelanggan ketika melakukan perakitan di rumah. Itu sudah difikirkan oleh IKEA, sehingga selain produsen yang diuntungkan, juga konsumen tentunya yang diuntungkan. Tuh, nah itu kembali ke sini, itu kita belajar di perancangan sistem bentar slide-nya hilang. Rancangan tingkat sistem ya, di mana kita merancang yang namanya arsitektur produk. Bagaimana bentuk komponen, hubungan antara satu komponen dengan komponen lain, apakah berbentuk
modular, atau berbentuk integral. IKEA ini ternyata ketika merancang jenis bentuk komponen, ukuran komponen, apakah dibeli dari supplier atau dibuat sendiri, itu ternyata luar biasa ya penghematannya, gitu. Mendefinisikan gambar rakitan akhir. Nah, rakitan akhirnya ternyata dilakukan oleh konsumen gitu. Konsumen ternyata tidak merasa diberatkan karena memang sudah diatur, sudah didesain rancangannya perakitannya tidak menyulitkan. Gitu. Dan ini kita merancang di tingkat sistem. Kemudian perancangan detail. Perancangan detail ini mencakup spesifikasi lengkap ya, speknya lengkap mulai dari bentuk, material, dan toleransi. Kemudian mengidentifikasi komponen dibeli standar atau dibuat sendiri. Ya, kemudian setelah itu ada tahapan kita menguji dan memperbaiki produk ya. Nah, dengan cara kita membuat prototype. Prototype ini adalah produk contoh ya. Prototyping adalah produk contoh yang seperti nanti di akhir semester kita akan lakukan. Kita membuat produk prototype-nya gitu. Untuk apa? Untuk keperluan pengujian dan perbaikan. Untuk keperluan pengujian dan Nah, kenapa prototipe ini diperlukan? Untuk meminimalisir kesalahan ketika nanti produk produk yang sesungguhnya diproduksi ya, pada produksi awal. Nah, kalau prototipe tadi diproduksi dengan belum menggunakan sistem produksi, sementara produksi awal ini sudah menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Kemudian, nah itu tadi ya, jadi ini 6 tahap dalam proses pengembangan produk. Nanti akan kita lakukan ya dalam 1 semester ini. Kemudian, setelah itu kita mempelajari macam-macam proses pengembangan produk. Misalnya tadi, yang hijab, nanti ditanya proses pengembangan produknya generik, teknologi push, platform, proses intensiv, atau customize nih. Kalau misalnya produk hijabnya bisa dipesan sesuai dengan keinginan konsumen, atau misalnya tadi sekulen, saya desain sekulennya atau bentuk sekulennya pengennya seperti ini. Nah, itu kira-kira macam pengembangan produknya termasuk proses pengembangan produknya termasuk yang mana nih? 1 sampai 5. Untuk yang produknya bisa disesuaikan dengan pesanan konsumen. Customize, Bu. Customize ya. Udah kebayang ya artinya ya. Jadi customize itu adalah ketika pengembangan produknya itu bisa disesuaikan dengan pesanan konsumen. Nah, oke, kita pelajari tentang pengembangan yang pertama dulu nih, disebut generik atau market pull. Market itu adalah pasar, sementara pull itu apa? Menarik. Tarik ya, pull itu adalah tarik. Jadi pasar yang ditarik. Nah, pada proses pengembangan market pull itu ketika proses pengembangan produknya itu berawal dari apa yang menjadi kebutuhan pasar ya, apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita mengadaptasi adanya market pull. Jadi ide produk yang muncul ini seharusnya bukan berasal dari kita, tapi berasal dari apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Tadi ya, kenapa muncul desain hijabnya seperti ini? Karena ada konsumen yang butuh. Kenapa tadi tote bag-nya dengan berbagai ruang? Karena konsumen yang butuh. Jadi pada proses pengembangan generik itu berawal dari pasar yang ditarik pada kebutuhan pasar. Nah, kemudian yang kedua, proses pengembangan produknya itu karena adanya teknologi push. Teknologi ini teknologi dan push itu adalah apa? Push kebalikan dari pull. Apa kira-kira? Kalau Dorong. mendorong ya, artinya teknologi yang didorong. Apa sih yang maksudnya teknologi yang didorong? Nah, teknologi push itu kebalikan dari pasar yang ditarik, ya. Jadi, produknya, proses pengembangan produknya itu berasal dari adanya sebuah teknologi baru yang teruji. Ya, jadi berawal bukan dari kebutuhan pasar, tapi berawal dari adanya teknologi baru yang teruji. Contohnya seperti apa ya? Sekarang kita tahu ya, ada mobil listrik,
gitu. Kita nggak pernah merasa butuh mobil listrik gitu ya, tapi tiba-tiba mobil listrik ada, gitu. Nah kemudian, apa namanya, itu berawal dari bukan dari kebutuhan pasar, tapi berawal dari adanya teknologi baru. Nah, walaupun sebenarnya teknologi listrik, mobil listrik itu muncul karena ada concern nih, misalnya bahan bakar listrik, bahan bakar minyak BBM sekarang sudah mulai menipis gitu ya, ketersediaannya sudah mulai menipis. Kita perlu mencari energi yang terbarukan nih, salah satu adalah dengan teknologi baterai gitu ya. Nah, walaupun pada awalnya berasal dari teknologi yang baru, pada pengembangan yang nanti akan mengikuti pasar juga gitu ya, akan mengikuti pasar juga. Nah, seperti misalnya kita sekarang sudah mengenal berbagai macam mobil listrik ya, Hyundai, apalagi Tesla dan lain sebagainya. Nah, kemudian pasar akhirnya memilih nih, akhirnya setelah mencoba mempunyai kebutuhan nih, "Oh saya lebih suka yang misalnya Wuling." Kenapa? Karena dia, desainnya sekarang kecil nih, kemudian baterainya juga bisa lebih fast charging gitu, bisa di-charge di mana aja, kemudian jarak tempuhnya lebih lama. Kemudian belum ada masalah nih yang dialami oleh, Wuling misalnya, beda sama Tesla nih yang udah pernah ada kebakaran. Nah, jadi dari situ mulai muncullah kebutuhan. Makanya teknologi push ini walaupun berasal dari teknologi, tapi nanti pada akhirnya akan mengikuti tadi, market pool lagi. Kemudian, kunci keberhasilannya kira-kira mana yang lebih mungkin berhasil, market pool apa teknologi push? Yang lebih mungkin lebih sukses, market pool apa teknologi push? Halo halo, masih adakah? Kayaknya yang di market pool, Bu, Market pool, kalau betul ya, pendapat Kak. saya. Karena memang Kenapa? Ya kita menciptakan pasar gitu ya, ya, orang karena ditarik ke arah situ ya. betul, Pak, karena berawal dari pasar, sementara yang teknologi push ini belum tentu berhasil karena bukan berawal dari pasar. Nah, gimana caranya bisa berhasil? Karena bisa memberikan kompetitif yang jelas ya, misalnya tadi harganya, kalau kita pakai bensin seminggu bisa 500.000, sementara pakai listrik ini seminggu cuma 50.000 loh. Itu memberikan kompetitif yang jelas ya, walaupun harga awalnya misalnya pembelian mobilnya lebih mahal di awal. Oke, kemudian produk platform ini adalah produk yang dibentuk di sekitar subsistem teknologi, misalnya awalnya kita punya laptop, kemudian produsen menciptakan tab, menciptakan handphone, kemudian ada smartwatch sekarang. Nah, walaupun teknologinya itu hampir sama, tapi, menjadi produk yang berbeda dan pasarnya juga ada yang berbeda juga. Terus kemudian proses intensif ketika, produsen menetapkan batasan yang ketat pada produk di bagian proses produksinya. Biasanya ini untuk produk-produk makanan ya, ketika dia menetapkan batasan yang ketat. Kemudian tadi customize yang bisa di-custom atau dibuat sesuai dengan pesanan khusus ya. Contohnya tadi misalnya kayak sekulen kalau dia memang, bisa disesuaikan dengan pesanan dari, masyarakat gitu ya, dari konsumennya. Nanti dia bisa dibaca ya, apa aja sih tipe-tipe dari organisasi pengembangan produk. Nah, kemudian ini ya, kita tahu bahwa, siapa aja sih tim dalam pengembangan produk itu, ternyata ada divisi pemasaran, perancangan, manufaktur, dan lainnya. Masing-masing punya fungsi nih, fungsi pemasaran dia, tugasnya menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Ternyata yang tugasnya observasi sebenarnya tim pemasaran. Nah, kita kan ada 4 orang ya dalam satu kelompok. Nah, tugasnya minggu depan adalah, eee, apa namanya, buatlah job desk untuk masing-masing anggota kelompok ini. Siapa si misalnya saya si paling pemasaran nih, saya si paling manufaktur, pokoknya urusan manufaktur saya akan menjawabnya. Terus saya si paling finansial, saya nanti yang akan menghitung HPP, yang akan, apa namanya, membuat penjadwalan dan lain sebagainya, penjadwalan untuk, kapan pemesanan dan lain sebagainya misalnya ya. Jadi 4 orang itu masing-masing punya peran ya, punya fungsi yang nanti ketika ada pertanyaan mengenai produk, pemasaran dijawab oleh ini, perancangan oleh dan dijelaskan, job desk untuk, eee,
anggota tersebut untuk fungsi tersebut pada pengembangan produk ini. Bisa difahami tugasnya? Halo? Ibu maaf putus-putus. Oke, sampai mana Div tadi? Jadi tugasnya adalah untuk, membuat job description untuk masing-masing anggota kelompok. Misalnya Divya, saya fungsinya pemasaran Bu, tugasnya dalam kelompok ini apa? Dalam pengembangan produk ini apa Divya sebagai fungsi pemasaran? Misalnya saya kemarin yang mengobservasi atau menghimpun data dari pelanggan nih, merumuskan masalah dari pelanggan, gitu-gitu ya, Div ya. Terus misalnya tadi siapa, Pak Agus, misalnya saya, manufaktur gitu. Gitu ya? Bisa difahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bu. ada Ya, Bu. pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Bu, tapi kelompoknya 5 orang, Bu. Iya boleh, jadi fungsinya kan, bebas ya. Kita tahu ada apa aja sih dalam fungsi ini, ada bagian R&D, ada bagian apa lagi kira-kira? Jadi ininya tidak terbatas ya, jadi fungsi lainnya ini sesuai dengan keahlian yang spesifik yang kita punya gitu. Yang kira-kira kita mampunya di mana. Ya, jadi ini, membentuk organisasi pengembangan. Ya, ada lagi Untuk pertanyaan? minggu depan ya, Bu, ini? Ini untuk minggu depan. Oke, jadi minggu depan, yang observasi tadi sudah dirapiin, sudah diketik, kemudian plus yang, organisasi tim pengembangan ini. Oke? Ke add link ya, Bu? Ya, nanti saya akan buka di Adlink. Oke, Bu. Untuk yang kedua ini belum dikumpulin ya, baru yang pertama yang dikumpulin. Yang kedua ini masih kita diskusikan minggu depan. Tugas yang, organisasi ini kita masih bahas di minggu depan. Oke, bisa difahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan yang raise hand. Hardi tadi raise hand. Enggak, Bu, kepencet, Bu. Oke. Udah cukup Ya, ngerti. kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya mulur ya, karena jumlahnya cukup banyak, sementara saya prosesnya pengen bener ya. Nanti ketika ketika seminar akhir, ketika ditanya sama audiens misalnya ada, dan walaupun di kelas malam, mudah-mudahan nanti bisa join ya, kapan lagi ke kampus ya, karena udah semester 7 ya, gitu. Sekali masa sih nggak bisa ke kampus gitu ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.